atau sedang mencari jaringan. Ya, sambil berjalannya waktu kita mulai. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu atas ada pertemuan yang tidak dilaksanakan melalui Zoom, tetapi hanya melalui untuk video record ataupun tanya jawab melalui e-learning dan portal. Yang pertama karena atau di bulan 4 kita sudah melaksanakan beberapa perkuliahan, ya kan, ada video record saya buat, ada melalui Zoom. Nah, di bulan 5 awal saya ada sakit dari awal Mei, dari tanggal 1 sampai 1 hari sebelum Lebaran, jadi lebih kurang 2 minggu saya di opname sehingga tidak bisa melakukan buat bahan kuliah, Zoom meeting ataupun video record, ya kan. Alhamdulillah hasilnya tidak COVID, khawatir juga COVID. Kemudian pemulihan, saya kembali bertugas bekerja, langsung pergi ke luar kota di daerah Mandalika Natal, dan di sana listrik juga belum masuk di daerah yang saya tuju untuk di perkebunan, kan, di daerah Kun. Nah, tanggal 26 saya baru di Medan, kemudian menyelesaikan segala pekerjaan. Nah, barulah minggu ini bisa saya adakan perkuliahan. Insya Allah mudah-mudahan target dari ketentuan tatap muka ataupun perkuliahan bisa kita laksanakan. Untuk bahan seluruhnya sudah saya siapkan, nanti tinggal saya upload melalui e-learning maupun portal. Nah, mana bahan-bahan ujian juga bersumber dari materi-materi yang akan saya upload di portal maupun di e-learning. Jadi tidak usah khawatir, ya kan, apalagi terhadap kehadiran. Saya memaklumi ketika ada mata kuliah lain bersamaan, ya kan. Ingat, insya Allah kita juga, saya di hari Rabu kemarin saya bilang agak full gitu, atau di hari Selasanya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk perkuliahan kita, membahas beberapa lembaga-lembaga negara, bagaimana kedudukan dan wewenang dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Saya tidak mengkaji seluruhnya, ada beberapa lembaga-lembaga penting aja yang terutama yang masuk di dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini kita bisa lihat dasar hukumnya ada di pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, di mana MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, dalam pelaksanaan amanat daripada Undang-Undang Dasar ini, lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan telah dirubah dengan perubahan terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu perubahan ketiganya. Nah, jadi dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini, maka
konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dapat mencerminkan aspirasi daripada masyarakat, dapat menjadi payung terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pasal demi pasal materi muatan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjadi hukum dasar yang tidak bisa ditafsirkan secara sendiri. Makanya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif harus bersumber merujuk kepada Undang-Undang Dasar dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dia tidak bisa berdasarkan hanya kepentingan politik saja, kepentingan golongan ataupun kepentingan tertentu. Tapi harus jelas rujukannya yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, disinilah peran daripada Mahkamah Konstitusi untuk menjaga Undang-Undang Dasar tidak dicederai oleh siapapun. Kan gitu. Nah, peraturan perundang-undangan yang ada tetap merujuk atau berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Tidak ada lagi upaya hukum apapun yang dapat ditempuh berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, dalam hal apa saja kewenangannya, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apabila ada Undang-Undang Dasar yang materi muatannya atau pasal demi pasalnya ternyata mencederai rasa keadilan masyarakat ataupun tidak menciptakan suatu kepastian hukum multitafsir, ataupun dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau dalam membentuk undang-undang tersebut tidak sistematis, ya kan, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi dalam membentuk undang-undang dasar, undang-undang ini. Nah, maka perlulah diuji apakah undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Karena ini antar dua lembaga, tapi sampai saat ini jarang terjadi. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang baru saja kita laksanakan tahun lalu, yang cukup banyak partai ataupun calon-calon yang mengajukan sengketa ini
DPR. Nah, seperti di Madinah, petahana pada pemilihan umum pertama menang. Kemudian yang kalah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata ada beberapa TPS yang menyalahi aturan, sehingga dilakukanlah pemungutan ulang di TPS-TPS yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian ternyata calon yang kalah tadi malah jadi pemenangnya, gitu dia. Nah, tak terimalah si petahana ini, kan gitu. Yang menang tadi pada pertama, kan gitu. Akhirnya dia mengajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, terhadap permohonannya ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena sudah ada bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Nah, jadi nggak bisa dia menyatakan menggugat lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah sama, yang sudah pernah ada dalam perkara yang sama. Ya kan, timbullah dia nebis in idem. Nah, tapi ya namanya mahkamah ataupun kekuasaan kehakiman tetap ada yang namanya ajas, bahwa pengadilan atau mahkamah tidak boleh menolak suatu perkara meskipun tidak ada dasar hukumnya. Nah, itu dia. Makanya tetap diterima, tetap diperiksa, dan akhirnya ditolak untuk permohonannya tersebut. Ya kan? Nah, inilah dia. Sengketa hasil pemilihan umum. Jadi hasilnya yang disengketakan apakah telah memenuhi aturan atau tidak dalam pemungutan suara tersebut. Ya kan? Lihat dari apa? DPT, daftar pemilih tetap misalnya. Nah, jadi inilah 4 kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Yang sering banyak dilakukan adalah uji materi atau judicial review terhadap undang-undang, terhadap undang-undang dasar. Nah, adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa yang pertama, pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan tindak pidana penyuapan. Yang keempat, tindak pidana lainnya yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Nah, jadi pemberian pendapat kewajibannya, ya kan, atas permintaan DPR yang berkaitan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden. Nah, makna dan atau ini adalah merupakan pilihan. Bisa presiden dan wakil presiden berarti sama-sama melakukan pelanggaran tersebut.
Bisa presiden atau wakilnya, dengan arti salah satunya yang melakukan pelanggaran. Kalau makna dan berarti keduanya, sedangkan atau salah satunya. Yang ketiga, kewajibannya adalah tidak lagi apabila presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya Pak, secara jasmani dan rohani masih cinta kepada tanah air, ternyata sudah tidak cinta, kan gitu. Kemudian dari segi kesehatannya dan syarat-syarat yang lainnya, usia atau sebagainya. Nah, apakah ini layak nantinya untuk diberhentikan atau tidak? Nah, jadi itu dia. Jadi Mahkamah Konstitusi itu tidak luas untuk wilayahnya ataupun kewenangannya. Jadi dia hanya terhadap perkara-perkara tertentu saja. Nah, Mahkamah Konstitusi ini di Indonesia kedudukannya berada di ibu kota negara, yaitu di DKI Jakarta. Jadi belum ada di daerah. Kalau dia pengadilan tindak pidana korupsi, ya kan sudah ada perwakilannya di daerah, tetapi masih satu payung dengan peradilan umum atau peradilan negeri. Jadi dia belum memiliki gedung sendiri. Nah, yang kedua, ada komisi yudisial, yaitu lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan dan melakukan pengangkatan terhadap hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Jadi komisi yudisial ini berwenang untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab dari hakim yang ada di dalam pengadilan negeri maupun pengadilan agama, tata usaha negara, peradilan militer, dalam arti segala peradilan yang berada di bawah kewenangan daripada Mahkamah Agung. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat tentang kekuasaan kehakiman yang transparan, merdeka, dan partisipasi. Nah, jadi dia untuk pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman yang transparan, merdeka, dan partisipasi. Pembentukan komisi yudisial diawali oleh adanya kesepakatan untuk melakukan pembinaan kewenangan organisasi, personil, administrasi, dan
Keuangan pengadilan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Nah, jadi untuk menciptakan WBK, misalnya wilayah bebas korupsi, menciptakan pengadilan yang biaya cepat, ringan dan transparan kan gitu, tidak terlalu lama. Maka dibuatlah sebuah pengawas yang mengawasi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh majelis hakim. Kemudian kode etik daripada hakim, ya kan? Nah, sehingga hakim-hakim dalam melaksanakan tugasnya tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan anggota Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan komisi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Sedangkan anggotanya terdiri atas 7 orang yang berasal dari pejabat negara, yaitu hakim, akademisi hukum, praktisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi pengangkatannya oleh Presiden, pengangkatan berhentiannya dengan persetujuan DPR. Komisi Yudisial mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apa saja tugasnya? Yang pertama adalah melakukan pendaftaran calon Mahkamah Agung, melaksanakan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon hakim, menetapkan calon Hakim Agung ke DPR. Sedangkan wewenangnya adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, menegakkan kehormatan dan keselamatan dan keluhuran martabat hakim, menjaga perilaku hakim. Yang tadi saya katakan bahwa Komisi Yudisial ini bertugas menghasilkan hakim-hakim yang jujur dalam bertugas, gitu ya, dan tetap berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi Komisi Yudisial kedudukannya berada di ibu kota negara, tetapi ada kantor perwakilan mereka di setiap provinsi. Kenapa? Karena setiap provinsi kan ada pengadilannya, jadi harus ditempatkan perwakilannya untuk mengawasi kewenangan-kewenangan hakim ini dalam memutus perkara, kan?
Dan kita tidak pernah tahu, tidak bisa memprediksi siapa wakil-wakil yang diturunkan ataupun yang diutus dari komisial ke setiap daerah dalam mengawasi tugas dan kewenangan daripada hakim. Nah, kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, jadi lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas. Pernyataan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden. Jadi pemilihannya dilakukan oleh DPR. Dan kemudian setelah di-ACC oleh DPR baru dilantik oleh Presiden. Dalam pembentukannya, lembaga ini memiliki sejarah tersendiri dan juga dimaksudkan untuk memiliki tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan yang seperti ada uraian di bawah ini. Nah, tugas dan wewenang Badan Pengawas Keuangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, yaitu tugas BPK adalah pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Jadi segala yang mengelola keuangan negara, maka hak BPK dalam memeriksa bagaimana keuangan negara ini apakah disalahgunakan atau tidak. Nah, jadi pemeriksaannya bisa secara periodik, bisa dalam hal-hal tertentu. Dan, nah, di setiap provinsi itu ada perwakilannya. Tetap untuk kantor pusatnya berada di ibu kota provinsi. Nah, kemudian pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilaksanakan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Nah, pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu ini misalnya ada indikasi
korupsi, ya kan? Nah, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Apakah benar adanya tindakan penyelewengan terhadap keuangan negara atau tidak dalam sebuah pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Maka BPK bisa tadi saya katakan sewaktu-waktu. Tapi kalau secara periodik, nah itu sudah menjadi tugas tetap daripada BPK, mengaudit setiap instansi, kepala negara, kepala daerah, ya. Nah, dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan. Jadi ada dia standar pemeriksaan keuangan, ya kan? Nah, kita tidak mengkajinya karena itu masuk kepada hukum keuangan negara yang nantinya oleh dosen keuangan negara kalau emang ada materinya itu yang akan membahas bagaimana cara menghitung kerugian keuangan negara, ya kan, bagaimana pemeriksaan terhadap keuangan negara itu ada beberapa tekniknya, metodenya. Nah, hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Nah, jadi sebelum masuk kepada pemerintahan, kepada DPR, DPD, ataupun DPRD, maka dibahas dulu oleh BPK apakah hasilnya itu telah sesuai dengan standar atau tidak. Setelah sesuai standar pemeriksaan dan tidak ada kekeliruan dalam menentukan kerugian keuangan negara, maka barulah diserahkan kepada legislatif dan eksekutif untuk ditindaklanjuti. Nah, berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan melihat kondisi keuangan ekonomi negara yang terus mengalami penurunan, maka pengembalian kerugian keuangan negara itu menjadi skala prioritas bagi pemerintah dalam memberikan sanksi kepada lembaga negara ataupun kepada ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan negara. Sanksinya berupa pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Jadi tidak langsung kepada pemidanaan kepada yang bersangkutan. Nah, ini juga salah satu program kerja dari KPK, yaitu dalam hal melakukan pencegahan. Makanya di setiap provinsi sekarang ini sudah ada perwakilan daripada KPK yang namanya Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi ataupun KAD yang bertugas untuk melakukan pencegahan terhadap isu-isu korupsi yang ada di wilayah tertentu. Nah, seperti itu. Nah, jika terbukti adanya tindak pidana, maka BPK wajib melaporkan pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.
Nah, jadi nantinya saling koordinasi. Nah, jadi menentukan kerugian keuangan negara tersebut juga diperkuat. Tugas BPK itu menentukan kerugian keuangan negara tersebut juga diperkuat di dalam SEMA nomor 5 tahun 2016 yang menyatakan yang dapat mendeklar kerugian keuangan negara adalah BPK. Yang dapat mendeklar ataupun menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK. Bisa nggak lembaga-lembaga lain untuk menentukan adanya kerugian pengelolaan keuangan negara atau tidak? Bisa. Ya kan, berdasarkan beberapa undang-undang, terutama adanya BPKP, itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pengelolaan Negara. Nah, jadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pengelolaan. Nah, jadi kalau dilihat BPKP itu bisa memeriksa kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi-instansi tertentu apabila timbul ada dugaan-dugaan penyelewengan. Tetapi ya kan dia hanya bersifat untuk internal, pengawasan internal. Nah, sedangkan BPK tadi hasilnya bisa menjadi alat bukti bagi penyidik dalam menetapkan tersangka. Gitu. Nah, kalau dia BPKP tidak bisa dia langsung menjadi sebuah alat bukti, tetapi dia hanya bisa menjadi sebuah petunjuk yang harus diikuti alat bukti lain gitu dia. Dia tidak bisa berdiri sendiri gitu dia. Seperti KAP, Kantor Akuntan Publik, ya kan, yang bisa menentukan kerugian keuangan negara juga berdasarkan dari Undang-Undang Keuangan Negara ataupun dari Kementerian Keuangan. Tetapi mereka hanya sebuah petunjuk gitu dia, bukan menjadi alat bukti yang otentik berdasarkan KUHP, ya kan, sehingga menentukan seseorang melakukan kerugian keuangan negara nggak gitu. Nah, itu berdasarkan SEMA nomor 5 atau 4 tahun 2016, ya kan. Tetapi kenyataannya dalam praktek ya hakim ataupun penyidik selalu menggunakan hasil audit dari BPKP maupun dari KAP sebagai alat bukti dalam menentukan kerugian keuangan negara. Dengan dasar apa alasannya? Karena BPK payah dipanggil, karena dia tugasnya hanya periodik, tidak bisa dalam keadaan tertentu. Padahal, ya kan, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Berarti bisa BPK ini memeriksa dalam hal keadaan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kenapa penyidik ini tidak mau menggunakan BPK dalam menentukan itu? Ya kan? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Oke, baik. Sepertinya untuk waktu dari Zoom sudah habis, ya kan? Nah,
Nah, kemudian BPK berwenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan yang menjadi wewenang dari BPK. Semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. Kan gitu. Nah, bisa sebagai pemeriksaan penyidik itu digunakan sebagai alat, ya kan, dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, ini udah kan udah jelas wewenangnya gitu dia, melakukan pemeriksaan dan menyusun dan maupun menyajikan laporan dalam mengaudit pengelolaan keuangan negara, sudah ada jelas. Kemudian nantinya informasi tersebut disajikan secara terbuka, sedangkan kalau dia BPKP tidak, hanya bersifat internal gitu dia. Kalau BPK secara terbuka, siapa saja bisa melihat hasil yang dilakukan oleh BPK ini gitu. Kita lihat BPKP itu lahir berdasarkan PP, peraturan pemerintah, sedangkan BPK itu lahir berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang menjadi tumpang tindih ini dalam pelaksanaannya. Kalau kita lihat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, BPK ini ya yang lahir berdasarkan Undang-Undang Dasar, ya dia harus lebih tinggi kedudukannya. Kenapa? Dia berdasarkan konstitusi lahir, sedangkan BPKP itu berdasarkan PP, peraturan pemerintah gitu dia. Ya sifatnya hanya untuk pemeriksaan internal. Ya kan, tetapi ini jarang digunakan pemeriksaan BPK ini oleh para penyidik Republik Indonesia, lebih banyak terhadap BPKP. Nah, ini dalam segi tata negara sering terjadinya tabrakan ataupun ketidakpahaman dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sedih, ada saya kemarin itu satu perkara di Polda Sumut, ya kan, penyidiknya mengatakan bahwa KUHP itu nggak berlaku untuk proses penyidikan, tetapi berlakunya untuk di pengadilan. Nah, ya kan, sementara dalam KUHP itu mengatur bagaimana penyelidikan itu, iya kan? Tetapi si penyidiknya itu yang mungkin dari Akpol mengatakan seperti itu gitu dia. Nah, ya kan riskan gitu dia. Para penegak hukum tidak mengetahui bagaimana konsep hukum itu sendiri, tidak mengetahui kedudukan dan wewenangnya, selalu menggunakan abuse of power ya, melampaui batas kewenangannya. Inilah yang menjadi dilema bagi BPK juga menjalankan peran dan fungsinya. Bahkan ada lembaga yang sudah diperiksa oleh BPK dan kemudian sudah ditemukan adanya kerugian dan kerugian tersebut sudah dikembalikan, masih juga bisa diaudit oleh lembaga lain yang kedudukannya dibawa oleh BPK. Nah, dan itu dijadikan dasar bukti oleh penyidik dalam menindak dalam perkara tindak pidana korupsi. Ini yang menjadi dilema. Nah, BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPD, dan semua lembaga keuangan negara lainnya yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.
BPK berwenang memberi nasihat pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian keuangan negara. Masih banyak tugas dan wewenang BPK lainnya yang bersifat sangat rinci dan teliti. Selebihnya, peraturan tersebut diatur sendiri oleh BPK demi kelancaran dan keefektifan kinerja dari BPK. Jadi BPK independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, kemudian adalah lembaga Komisi Pemilihan Umum yang diatur di dalam konstitusi kita, karena kita adalah sebenarnya sudah demokrasi, pemilihan secara langsung. Nah, ada 9 tugas dan wewenang daripada Komisi Pemilihan Umum, dan merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu, menetapkan peserta pemilu, menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara, menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu dan melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Nah, yang baru terjadi di negara kita tahun lalu, yaitu pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah, kan? Nah, adanya bagaimana proses dari awal sampai dengan akhir, terutama pada masa pandemi. Oke, baik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin kita diskusikan atau kita bahas? Ya, untuk bahan ini akan saya upload di channel YouTube. Nanti bisa dilihat oleh teman-teman yang lainnya, dan materi juga bisa dilihat di portal maupun e-learning. Bagaimana? Kalau kita cukupin atau ada yang mau kita diskusikan? Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertemuannya hari ini, kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa nanti di pertemuan yang akan datang. Melalui WA kita akan bahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.